Yo, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Masih ingatkah Sio semua dengan suatu saham yang pada bulan September kemarin menjadi buah bibir di pasar modal? Karena pada saat itu harganya terbang dari 114 per lembar saham ke Rp370 per lembar saham. Dan pada bulan September itu juga, perdagangan dari saham emiten ini sempat terkena suspensi selama 9 hari. Dan pada saat yang sama, emiten itu sedang menghadapi gugatan di pengadilan dari pemberi kredit. Lalu, bagaimana keadaan emiten tersebut pada saat ini? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Trinitan Metal and Mineral. Menurut berita dari bisnis.com per tanggal 12 November, emiten ini sedang mengubah kebijakan penggunaan dana IPO yang akan digunakan untuk membiayai pilot plant timbal electrowinning dan untuk meningkatkan kapasitas produksi lead elektrolisis dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Lalu, mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Trinitan. Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset dari Ale Bicara, aset dari emiten ini sebesar 755 miliar per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 77 miliar rupiah ekuitas dan 678 miliar liabilitas. Aset ini berkurang 18 miliar rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal kedua tahun 2020. Penurunan aset ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sebesar 3,8 miliar rupiah dan berkurangnya ekuitas sebesar 22 miliar rupiah. Yang menyebabkan berkurangnya ekuitas ini adalah karena menurunnya nilai saldo laba, yang mana pada kuartal kedua tahun 2020 nilai dari saldo laba adalah minus 97,5 miliar. Dan pada kuartal ketiga ini, nilainya bertambah menjadi minus 119,5 miliar. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Trinitan adalah liabilitas jangka pendek berupa utang bank, sebesar 285,5 miliar rupiah yang diberikan oleh Bank BNI dan Bank Resona Perdania. Selain utang pada bank, emiten ini juga memiliki utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 256,6 miliar rupiah. Dan dari utang usaha itu, ada 3 utang usaha yang bermasalah, yaitu utang usaha kepada Hakua Trading Company Limited, utang usaha kepada Hitachi High Technology Singapura, dan utang usaha kepada Z Kuroda Singapura. Yang menjadi pertanyaan, kenapa media tidak ada yang mengabarkan berita ini? Aneh bukan? Padahal masalah dengan kreditur ini telah sampai ke pengadilan. Ada apa ini? Untuk liabilitas jangka panjang, jenis liabilitas terbesar dari Trinitan adalah utang bank yang jatuh tempo lebih dari setahun. Jumlahnya adalah 15,8 miliar. Untuk rasio likuiditas dari Trinitan, cash rasionya hanya 9%, quick rasionya hanya 32,6%, dan current rasionya 57,5%, serta rasio debt to equity-nya adalah 878%. Ini berarti jumlah kas dan jumlah aset yang dimiliki oleh Trinitan tidak bisa menutupi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah jumlah utang dari Trinitan sangat besar, yang mana telah mencapai 878% atau 8 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio itu juga sangat besar dan melebihi dari jumlah persentasi rata-rata debt to equity ratio Trinitan dalam 5 tahun terakhir, yang mana sebesar 526%. Revenue dari Trinitan pada tahun 2019 adalah 452,1 miliar rupiah, yang terdiri atas
penjualan ekspor 165 miliar rupiah, dan penjualan lokal sebesar 287 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan oleh Trinitan sejumlah 122,2 miliar rupiah. Revenue ini menurun 295,5 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019, yang mana sebesar 417,8 miliar rupiah. Yang terbagi atas, penjualan ekspor menurun dari 261 miliar rupiah ke 88,2 miliar rupiah, dan penjualan lokal yang berkurang dari 156,2 miliar rupiah ke 33,9 miliar rupiah. Ini menyebabkan proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini hanya sebesar 162,5 miliar rupiah, atau berkurang 64% dari revenue di tahun 2019. Potensi penurunan revenue di tahun ini adalah sebesar 289,5 miliar rupiah. Jumlah revenue ini merupakan revenue terendah sejak tahun 2016. Pada kuartal ketiga tahun 2020, rugi bersih yang dicatatkan oleh Trinitan telah mencapai 78,2 miliar rupiah. Lebih banyak 48,6 miliar dibanding rugi bersih pada kuartal ketiga tahun 2019, yang mana hanya sebesar 29,6 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan, meningkatnya beban umum dan beban administrasi, meningkatnya kerugian karena selisih kurs, dan meningkatnya beban lain-lain. Oleh karena itu, maka proyeksi rugi bersih dari Trinitan untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 104 miliar rupiah. Rugi bersih ini meningkat 76,6 miliar dibanding rugi bersih di tahun 2019. Lalu, jika emiten ini terus merugi, bagaimana potensi kebangkrutannya? Untuk itu, kita gunakan perhitungan Altman-Siscor untuk menghitung rating serta peluang bangkrut dari Trinitan. Dan dari hasil perhitungan, Trinitan mendapat skor minus 0,8. Pada kuartal pertama, kita juga melakukan perhitungan Altman-Siscor untuk Trinitan, dan pada saat itu Trinitan mendapat skor 0,2. Ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh manajemen Trinitan belum optimal dalam mengurangi potensi kebangkrutan dari perusahaan. Malah keadaannya menjadi semakin buruk. Untuk value dari Trinitan, per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya adalah 77,1 miliar rupiah. Harga sahamnya Rp362 per lembar saham. Nilai buku atau book value adalah Rp58 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 6,2. Dengan rugi per saham sebesar Rp78, maka nilai price to earning ratio adalah minus 4,6. Besaran rugi per saham itu menghasilkan net profit margin minus 62%, return on equity minus 134,8%, return on asset minus 13,7%. Kesimpulan, pertama, aset dari perusahaan ini sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan dari 777 miliar rupiah di kuartal pertama turun ke 755 miliar di kuartal ketiga. Kedua, proyeksi revenue di tahun ini berkurang 64%. Penurunan revenue ini telah terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Ketiga, proyeksi rugi bersih di tahun ini bertambah 76,6 miliar dibanding rugi bersih di tahun 2019. Dalam 2 tahun setelah IPO, emiten ini terus merugi, dan dari hasil perhitungan Altman-Siscor menunjukkan bahwa kondisi perusahaan pada saat ini sedang tidak sehat. Keempat, utang dari Trinitan sangat tinggi, 8 kali lipat dibanding ekuitas yang dimiliki. Karena tingginya utang itu mengakibatkan perusahaan ini mengalami masalah hukum dengan beberapa pemberi pinjaman, dan ini adalah pertanda yang buruk. Kelima, investasi ke Trinitan bisa dibilang sangat spekulatif. Tidak ada sentimen fundamental positif yang mendukung.
sehingga pergerakan harganya murni berdasarkan sentimen teknikal. Ketujuh, untuk harga dari emiten ini sangat overvalue dengan price book value 6,2 dan price earning ratio minus 4,6. Pendapat saya, Trinitan kurang tepat untuk dijadikan lahan investasi. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Trinitan Metal and Mineral D. Sio, demikianlah review singkat dari PT Trinitan Metal and Mineral. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.